Halo, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran PJOK. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi bahaya rokok, minuman keras, dan narkoba. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, menjelaskan bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, menjelaskan bahaya narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, mengampanyekan gerakan anti narkotika, zat adiktif, dan obat bahaya lainnya bagi kesehatan tubuh. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bahaya rokok dan minuman keras bagi kesehatan tubuh. Anak-anak, rokok dan minuman keras dapat merusak tubuh kita. Merokok dan minum minuman keras adalah pilihan. Itu tandanya manusia sendiri yang merusak tubuhnya. Padahal manusia sudah dianugerahi tubuh sempurna oleh Tuhan. Anak-anak, asap rokok sangat berbahaya. Oleh karena itu, hindarilah rokok dan minuman keras. Nah, adapun bahaya merokok bagi kesehatan. Asap rokok berbahaya bagi perokok aktif dan perokok pasif. Anak-anak tahu yang mana disebut dengan perokok aktif dan yang mana disebut dengan perokok pasif? Ya, perokok aktif merupakan seseorang yang aktif merokok, sedangkan perokok pasif merupakan seseorang yang tidak merokok, tetapi dia terkena asap rokok dari perokok aktif. Anak-anak, kandungan zat-zat yang terdapat pada rokok. Yang pertama itu ada zat tar. Tar berupa kotoran pekat yang menyumbat paru-paru dan sistem pernafasan. Sumbatan ini menyebabkan bronkitis menjadi kronis. Nah, dalam beberapa kasus, tar juga menyebabkan kanker paru-paru atau yang disebut dengan karsinogenik. Tar sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Nah, yang kedua ada nikotin. Nikotin merupakan zat adiktif yang menyebabkan kecanduan. Nikotin juga mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Bahaya nikotin yaitu mempercepat detak jantung. Nah, kondisi tersebut menyebabkan kerja jantung lebih berat, meningkatkan tekanan darah, serta mengecilkan pembuluh darah. Anak-anak, nikotin juga berdampak pada perusakan sel-sel tubuh. Yang ketiga ada karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan zat beracun yang meresap dalam aliran darah dan mengurangi kemampuan sel-sel darah mengangkut oksigen menuju ke seluruh tubuh. Padahal oksigen dibutuhkan untuk metabolisme tubuh dan pernafasan. Keadaan tersebut mempercepat pada paru-paru sehingga menyebabkan penyakit yang koroner. Nah, adapun cara menghindari kebiasaan merokok. Yang pertama, menjauhkan diri dari rokok. Yang kedua, menyosialisasikan larangan merokok. Yang ketiga, membebaskan lingkungan sekolah dari asap rokok. Yang keempat, membiasakan pola hidup sehat secara disiplin. Yang kelima, menggunakan waktu luang untuk kegiatan yang positif. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Sekarang bahaya minuman keras bagi kesehatan. Minuman keras mengandung alkohol yang bersifat adiktif. Anak-anak, jika seseorang mengkonsumsi alkohol, maka fungsi tubuh dan perilakunya akan terganggu. Mengapa demikian? Karena minuman keras mengandung etanol.
Anak-anak tahu apa itu etanol? Ya, etanol merupakan bahan psikoaktif yang dapat menurunkan kesadaran. Adapun bahaya jika kita mengkonsumsi minuman keras, yang pertama yaitu miras dapat menimbulkan ketagihan, miras dapat merusak fungsi organ tubuh, miras menyebabkan gangguan mental, dan pada miras terdapat zat adiktif yang menyebabkan orang keracunan dan mabuk, serta miras menyebabkan terjadinya pendarahan pada tenggorokan dan terganggunya sistem pernafasan. Anak-anak, cara menghindari minuman keras. Yang pertama, katakan tidak pada miras. Yang kedua, hindari bergaul dengan peminum keras atau miras. Yang ketiga, menggunakan waktu luang untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang keempat, tanamkan dalam hati anak-anak jika miras sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, selain rokok dan minuman keras tadi, kita juga harus menghindari mengkonsumsi nafsa atau yang disebut juga dengan narkotika psikotropika. Nah, sekarang kita lanjut ke materi bahaya mengkonsumsi narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya. Anak-anak, istilah narkoba merujuk pada narkotika, psikotropika, dan zat berbahaya lainnya. Pemerintah menyatakan narkoba sebagai musuh bersama. Narkoba harus diperangi karena dapat menghancurkan generasi penerus bangsa. Narkoba adalah zat atau obat berbahaya yang dapat menghilangkan kesadaran penggunanya, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Narkoba ini ada yang sintetis atau berasal dari tanaman, dan ada yang semi-sintetis yang berasal bukan dari tanaman. Nah, narkoba ini biasanya digunakan pada dunia kedokteran sebagai alat bius. Sayangnya, narkotika ini disalahgunakan oleh orang yang hanya mencari kesenangan sesaat. Narkotika seperti ganja merupakan tanaman perdu yang mengandung sejenis bahan kimia yang beracun. Dampak mengkonsumsi ganja yaitu dapat mengurangi konsentrasi dan daya ingat, meningkatkan denyut jantung, menimbulkan rasa takut, panik, depresi, serta halusinasi. Sementara itu, kokain dalam bidang kedokteran digunakan sebagai alat bius lokal. Jika disalahgunakan, akan berdampak buruk seperti depresi, kejang, hingga meninggal dunia. Sedangkan narkotika jenis morfin, heroin, dan kodein merupakan narkotika hasil campuran antara tumbuhan dan zat kimia tertentu. Jika disalahgunakan akan berdampak buruk bagi kesehatan tubuh. Pemakaian morfin berdampak kebingungan, pingsan, dan impotensi. Pemakaian heroin berdampak kejang, mual, dan kehilangan nafsu makan. Sedangkan pemakaian kodein berdampak gatal, depresi, dan sembelit. Nah, kita lanjut anak-anak tentang bahaya psikotropika. Psikotropika merupakan zat kimia atau obat-obatan yang dapat mengubah fungsi otak dan mengubah persepsi, mengubah suasana hati,
kesadaran, emosi, dan perilaku seseorang. Nah, anak-anak, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang penggolongan psikotropika. Perhatikan tabel ya anak-anak. Di dalam tabel terdapat 4 golongan psikotropika. Golongan pertama, sifat kecanduannya sangat kuat. Contohnya itu seperti ekstasi, amfetamin. Golongan yang kedua, sifat kecanduannya kuat, contohnya itu seperti sabu-sabu dan sintetis. Golongan yang ketiga, sifat kecanduannya sedang, contohnya seperti amorbabital. Dan yang terakhir, golongan keempat, sifat kecanduannya ringan, contohnya itu seperti sepa, anak-anak. Nah, anak-anak, kita lanjut ya. Ada beberapa cara untuk menanggulangi bahayanya nafsa. Yang pertama, anak-anak, dengan cara prevensi atau pencegahan. Nah, tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah yaitu melalui kegiatan anti narkoba, penyuluhan narkoba, pendidikan pelatihan, dan kelompok sebaya serta pendidikan di lingkungan keluarga. Yang kedua yaitu promosi atau pembinaan. Promosi merupakan upaya pembinaan terkait bahaya narkoba. Promosi ini dilakukan bagi masyarakat atau warga yang belum memakai atau mengenal narkoba. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan dan difasilitasi oleh pemerintah. Nah, yang ketiga ada represi atau penindakan. Represi merupakan program penindakan terhadap produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba. Tindakan represi merupakan salah satu penanganan pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba. Nah, yang keempat ada kurasi, pengobatan. Kurasi merupakan upaya mengobati pemakai narkoba dari ketergantungan dan menghentikan pemakaian hingga sembuh. Biasanya, pengobatan ini dilakukan oleh dokter ahli yang menangani narkoba. Anak-anak, kesuksesan pengobatan ini harus diikuti oleh kerjasama yang baik antara dokter, keluarga, dan orang yang sedang sakit. Nah, yang terakhir anak-anak yaitu rehabilitas atau pemulihan. Rehabilitas merupakan upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga bagi pengguna narkoba. Anak-anak, rehabilitas ini bertujuan untuk mencegah bekas pengguna narkoba agar tidak mengkonsumsi narkoba kembali. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menghindari nafsa. Nah, caranya anak-anak, yang pertama, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjalani komunikasi yang baik dengan keluarga, terutama orang tua. Yang ketiga, memilih teman atau pergaulan yang sehat. Yang keempat, mengikuti penyuluhan bahaya narkoba dari sejak dini. Yang kelima, menjaga jarak dengan pengguna narkoba. Dan yang terakhir yaitu berusahalah untuk menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Nah, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Wah, banyak sekali ya hal-hal yang sudah kita dapatkan pada pembelajaran hari ini tentang bahaya merokok, bahaya miras, bahaya narkoba. Ibu harap anak-anak mampu dan benar-benar bisa menjauhi hal-hal tersebut agar anak-anak bisa menjadi generasi yang gemilang. Nah, jangan sampai ketinggalan video pembelajaran dari
Ibu Guru ya dengan cara mengklik tombol subscribe. Nanti anak-anak otomatis akan mendapatkan materi pembelajaran dari Bu Guru. Nah, untuk tugas di rumah hari ini, silakan anak-anak mengerjakan di buku latihannya. Yang pertama yaitu sebutkan zat berbahaya yang terdapat di dalam rokok. Yang kedua, minuman keras berbahaya bagi kesehatan tubuh. Mengapa? Yang ketiga, sebutkan zat-zat berbahaya yang terkandung dalam narkotika. Yang keempat, jelaskan tanda-tanda seseorang sedang kecanduan narkoba. Dan yang kelima, sebutkan dan jelaskan bagaimana cara penanggulangan nafsa. Nah, anak-anak, itulah tugas anak-anak di rumah ya pada hari ini. Ibu harap anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Setelah anak-anak selesai mengerjakan, silakan anak-anak kumpul kepada Ibu Guru. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dadah anak-anak, tetap semangat.